Sebelumnya juga adalah 3 bulan ke belakang ada kasus di situ, ada mahasiswa yang meninggal. Dua mata itu Oh, ngeliatin tajam mas ke saya mas. Astagfirullah. halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Tri Channel. Variety Channel. Episode kali ini akan menyajikan cerita yang menurut saya itu beda dari yang lain ya. Saya mengundang narasumber ya, beliau ini seringlah menjelajah ke gunung-gunung, atau istilah katanya bukan pendakian ya, istilahnya hiking seperti itu, atau berkemah lah ya di gunung-gunung, Explore alam. Itu beliau ini sering sekali ke beberapa gunung, dan mungkin untuk cerita kali ini beliau akan menceritakan pengalamannya di Gunung Kendang, yaitu di daerah Bandung ya, Jawa Barat lah. Nah, seperti apa nih yang dialami narasumber kali ini, keekstriman apa, atau kejangan apa, atau mungkin diganggu makhluk apa, kita langsung saja simak ceritanya seperti apa. Tapi sebelumnya, Variety Channel jangan lupa di subscribe, like, and comment, dan tekan tombol lonceng untuk berkembangnya channel ini. Oke, Variety Channel, langsung saja kita ke narasumber. Selamat malam Bung Sandy. Selamat malam Mas Beno. Apa kabarnya nih malam hari ini? Alhamdulillah baik Mas Beno. Monggo silakan ceritakan. Halo, terima kasih ya udah ngundang lagi saya di podcast Mas Beno ya. Yang keberapa kali ini nih? Yang ketiga kali ya? ada ya. Ya sebelumnya untuk para penonton ya, tolong di subscribe Yap. channel Tri Channel 60. Ya, jangan lupa. Semoga channel ini semakin maju dan berkembang. Amin. Ya, sebelumnya ya mohon izin lah untuk bercerita ya tentang pengalaman saya pribadi waktu aktif di pecinta alam ya. Sekitar tahun 2018 silam lah ya. Oke. 2018 2020 lah, saya lupa lagi Mas Beno itu. Waktu itu kita acara ke Gunung Kendang Mas Beno, di daerah Garut. Sebetulnya itu Gunung Kendang itu salah satu gunung tertinggi di Bandung. Gunung Kendang itu. Oke. Tepatnya ya bersebelahan dengan Gunung Papandayan sama Gunung ya Tegal Panjang, masih satu area sebetulnya itu. Cuman memang setelah kita sama tim ya berembuk ngadain acara camping ya ke Gunung Kendang, kita sebelumnya cari info dulu tentang Gunung Kendang, situasi Gunung Kendang ya, sampai saya survei dulu ke lokasi ya, tetap ya harus izin ya ke apa setempat ya, ke RT RW gitu kan. Kebetulan waktu itu kita singgah di rumah Pak RT langsung gitu kan, Pak Joni waktu itu kalau salah ya. Ke Pak Joni izin rencana kita anak-anak dari Bandung mau camping ke Gunung Kendang, sambil saya juga cari info ya terkait gimana sih Gunung Kendang karena kan baru pertama kali ini kita ke sana gitu kan, jadi belum benar-benar tahu medannya seperti apa. belum tahu itu. Paling kita cari searching dari Google ya, Gunung Kendang, ternyata Gunung Kendang itu gunung tertinggi di kota Bandung. Dan di dalamnya itu ya lumayan juga gitu lah, secara trek perjalanan ekstrim, juga adalah hal-hal yang memang menurut warga setempat itu ya memang agak ya angker lah gunung tersebut itu. Iya. Karena memang pedoman kami sama anak-anak itu ya sebetulnya kita percaya kepada hal-hal seperti itu, tapi ya selama kita saling menghargai ya oke, nggak ada apa-apa gitu. Iya. Kita sama tim survei ke lokasi, ketemu sama RT setempat mungkin ya. Tepatnya kalau bisa dibilang itu kita
tempat apa survei itu pertama kali kita ke Pak RT yang berada di daerah Pangalengan Mas. Kan posisi Gunung Kendang itu kan ada di Garut sebetulnya. Cuman kita lewat via Pangalengan. Di desanya itu desa Kartasari kalau saya. Yang dulu sering sih di dekat area rumah Pak RT itu ada villa yang memang dulu sempat banyak dibikin apa syuting kolor gitu. Iya. Ya, emang enak sih, tempatnya enak gitu kan, daerah Kartasari itu memang sangat bagus lah suasananya gitu kan. Nah, ketemulah sama Pak RT, nanya-nanya kita soal tentang Gunung Kendang, cari-cari info lah gimana Pak Gunung Kendang itu. Terus kata si Pak RT itu kita dijamu, masuk ke rumah, ya biasalah ya ngopi, kasih makanan sama Pak RT. Ya, alhamdulillah baik ya Pak RT-nya gitu, sangat welcome lah. Nanya-nanya, kan dari mana? Dari Bandung Pak, gitu, dari komunitas. Kebetulan rencana mau naik gunung Kendang. Tapi yang pertama, sebetulnya kita sering naik gunung Pak, cuman cari-cari info di Google, ada Gunung Kendang nih agak menarik gitu kan. Iya. Kata Pak RT itu, aduh Kang, Gunung Kendang itu udah sekitar 10 tahun itu nggak pernah didaki sama warga setempat, udah jarang sebenarnya. Bapak juga udah lupa jalan ke atas itu, tapi ya insya Allah lah tahu gitu kan. Cuman memang udah sedikit lupa karena udah 10 tahun belum terjamah. Wah, 10 tahun waktu yang lama itu. Waktu yang lama itu Mas gitu. Sama si Bapak itu nyeritain sebelumnya juga adalah 3 bulan ke belakang ada kasus di situ, ada mahasiswa yang meninggal karena mereka jadi sebelumnya tuh ada mahasiswa datang ke rumah Pak RT, izin lah mau izinnya saya mau naik ke gunung. Kata si Pak RT itu jangan. Iya. Waktu dia tuh mau naik gunung tuh setelah asar, Mas. Setelah asar ke Pak RT izin. Jangan, udah mau malam. Sempat dilarang Dilarang itu Mas Beno, dilarang. Jadi emang dia tuh sama anak-anak mahasiswanya itu emang ada rencana mau ke gunung. Cuman dia duluan naik gunung. Izin ke Pak RT si mahasiswa itu. Kata Pak RT itu sama kata warga setempat tuh, gak boleh, jangan lah. Soalnya kan yang pertama belum tahu jalan, udah gitu udah mau maghrib, ya resiko jalannya lebih besar. Khawatir ada apa-apa. Nah, udah gitu keke si mahasiswa itu kayak gak apa-apa lah, insya Allah Pak ada safety, kita pembakaran bawa banyak, terus penerangan kita ada, ya aman lah Pak. Kata si Pak itu tuh, ya nggak apa-apa silakan aja kalau mau naik mah, tapi Bapak tidak nanggung resiko kalau ada apa-apa. Bapak udah ngasih tahu gak boleh, tapi ya kalau misalkan tetep pengen ke atas ya silakan. Emang karakter si bapaknya baik gitu ya. Naiklah si mahasiswa tersebut, naik ke atas, jarak 3 hari gak turun si mahasiswa itu. Sama si teman-teman yang tanya muncul juga di telepon juga nggak aktif gitu, nggak udah gitu makan belum tahu, yang lain juga belum tahu tracknya, jadi nanyain dulu, teman saya naik ke atas, datang, iya naik ke atas, cuman udah 3 hari belum pulang. Aduh, di sanalah mulai diadakan evakuasi sama warga setempat, sampai ada tim SAR segala kan ke sana, sampai akhirnya ketemu di jurang dengan kondisi udah meninggal si maksudnya itu. Kalau nggak salah namanya itu Tobi, ada di Google juga, rame itu. Mahasiswa, aku lupa lah ya mahasiswa apa gitu, cuman namanya Tobi. Itu meninggal di Gunung Kendang, tepatnya setelah dievakuasi dia berada di jurang. Di jurang. Supaya juga ikut waktu itu evakuasi ke atas. Oh gitu Pak, sama anak-anak ngobrol tuh ya. Ya mohon dibantu aja Pak, kita mau naik ke gunung. Yang pertama kita belum tahu jalan, yang mohon dibantu aja dibimbing. Bisa nggak Pak, dengan ya dikasih imbalan nantilahnya. Bisa dibilang Bapak ngagaitin kita lah ke atas gitu. Aduh, sempet nolak si Bapak juga, karena kan cuman gak enak ya, orangnya gak enakan itu. Ya udah bismillah, yuk kita ke atas aja. Ya oke lah, kita berangkat. Waktu itu kalau nggak salah malam minggu Mas, kita dari Bandung sama anak-anak berangkat malam minggu. Setelah survei ke Pak RT kita pulang, siap-siap minggu depannya kita berangkat langsung.
udah persiapan naik gunung. Ternyata di gunung akses menuju Gunung Kendang ini memang udah ketutup sama apa? Belukar kayak gitu. Oh, dedaunan udah gak ada jalan sebetulnya. Aduh, mau pulang lagi udah tanggung ya. Iya, iya. Ya bismillah lah, ngapain di depan ngebaba jalan tuh Mas. Kita buka jalan dari nol gitu ke atas. Oh, saking lamanya itu ya jalan nggak pernah dilewati Ya, gitu. 10 tahun 10 kebayang. tahun udah nggak kebayang. udah jarang di jamah, udah gitu kejadian ada yang meninggal 3 bulan ke belakang. Ya karena itu juga gak tahu dia apa kesasar mungkin ya. Bisa jadi. Karena jalannya memang udah gak kelihatan Mas, kayaknya terpleset masuk jurang, kayaknya di sana gitu, udah Mas sendiri gitu kan. Akhirnya ya bismillah apalah kita ngebaba jalan di perjalanan tuh, akhirnya ada jalan setapak gitu kan. Karena kan kalau ke gunung itu kan patokannya jalan Mas, jalan setapak. Iya, iya. Kalau ada jalan setapak itu berarti jalur untuk ke Iya, atas. jalur perlintasan di situ. Jalur Ya. perlintasan udah gitu mah udah sama semak-semak sama daun udah gak kelihatan, ngebabar kita Mas dari awal. Alhamdulillah ada jalan gitu ke atas. Perjalanan ke atas kurang lebih sekitar 5-6 jam Mas. Oh, Ke atas itu dari bawah dari kaki gunung sampai ke atas itu kurang lebih 6 jam perjalanan. ke lokasi Ke lokasi evakuasi itu. enggak ke puncak. Ke puncak, ya. 6 jam dari bawah dari kaki gunung dari rumah Pak RT lah ya startnya sampai ke atas itu sekitar 6 jam. Ya, ya. Dan wah masya Allah gitu ya di jalan tuh memang saya lihat masih alami Mas. Kalau ke gunung itu kita selama ke gunung patokannya tuh kalau ada pohon kantong semar berarti itu tuh udah masih gunung tuh masih alami. Masih masih alami kantong lah. semar gitu ya. Ya Wah, itu pohon udah sangat jarang kalau gunung mana-mana jarang ada. Itu ketinggian tuh ada di ketinggian 2000 meter itu kantong semar itu. Akhirnya di perjalanan itu memang sebetulnya udah udah banyak kejadian gitu kan. Salah satunya bukan kejadian mistis tapi banyak ya tanda-tanda masih alami kan berarti masih banyak hewan buas di sana. Ya, betul. Ya, Itu di jalan tuh kita banyak menemukan kotoran-kotoran hewan. Sastrena ya macan, masih ada begitu babi hutan. Itu kotorannya masih basah gitu kan, masih baru gitu kelihatan. Ngeri juga. Wah, gila Mas, ngeri banget itu. Jadi begitu kita ada perjalanan tuh kita lihat itu kotoran macan ini. Tapi alhamdulillahnya tidak sampai menemukan hewan buas ya di sana. Nggak ada Mas, karena cuma kalau jejak-jejaknya aja berupa karena kalau kotorannya. Terutama macan itu kalau kita banyak orang itu akan menghindar, Ya, nggak akan sebetulnya, mendekat. iya. Kecuali kalau kita sendiri, kemungkinan itu nyamperin pasti kalau itu. Makanya karena kita banyakan, itu menjauh gitu. Cuman itu masih baru sih kotornya itu Mas, masih ini bahaya. Iya. Kita evakuasi, kita ngobrol sama anak. Ini jalan kita harus rapat, gak boleh ada yang gak boleh ada yang berjauhan. Karena kan kalau sebelumnya kalau ke gunung kayak Cikuray, kayak ke gunung yang lain di Bandung gitunya, karena masih udah aman lah ya. Udah aman tuh, udah jarang lah ada batang buas gitu. Ya kadang kita suka jalan berjauhan gitu, ada yang jaraknya 20 meter karena capek gitu ya. Ini mah diwajibkan kita harus rapat barisan gitu kan sampai ke atas. Wah, itu di jalan udah mah jalan kecil, di kanan itu jurang Mas. Jadi ketutupan sama daun itu. Iya, kayak belukar gitu ya. Kalau kita salah ninjak aja udah ke bawah gitu. Ngeri juga. Jadi udah tertutup semua belukar, bila mana salah pijakan. Wah, udah itu. Kita ke jurang aja Mas. Oke. Akhirnya kita sampai itu udah asar. Sudah di asar. Di puncak sudah asar. Kita berangkat di sekitar jam 10 pagi, 11-an lah kita gitu. Asar kita nyampe ke atas, buka tenda segala rupa gitu ya. Perbekalan segala rupa dibuka gitu kan. Kita masak-masak. Ada satu kejadian temen kan. Ini berapa orang ini? Kurang lebih waktu itu sekitar 12 orang. 12 orang. Senior semua. Jadi pendiri komunitas ini gitu Mas. Karena kan kita tahu Gunung Kendang itu gunung yang ekstrim lah ya. Iya. Jadi kita jangan bawa yang orang awam, kita bawa senior aja ke atas semua sambil survei juga kan.
atas, kita buka tenda. Biasalah kalau kita udah di atas tuh kan bagi-bagi tugas ya, ada yang buka tenda, ada yang cari kayu bakar gitu kan, ada yang ngebabat buat bersih bikin tenda. Kejadian temen pas maghrib kalau nggak salah, udah azan gitu kan, pas azan kan, pas kan kedengeran kan lalu lalang gitu kan kalau azan di daerah pelosok gitu kan, azan dia naik ke satu pohon yang udah kering. Dia cari kayu bakar. Oh, maksudnya naik pohon tuh cari kayu bakar yang kering gitu ya. Ranting-ranting gitu, cari ranting. Saya tuh bilang, bro, maghrib turun dulu, jangan dulu bawa kayu bakar. Soalnya maghrib sarupna lah nya sih. Iya. Gak tau kenapa, wah tangannya mas ke ini mah ke sama golok. Ketebas tangannya, wah sobek segini mas. Gila itu teman. Wah ini kalau nggak dijahit kemungkinan kehabisan darah. Iya pasti. Kehabisan darah ini pasti. Tuh mana? Terus bagaimana itu? Ada teman bawa P3K ya. Perban kayak gitu. Perban dibalur sama alkohol, terus dibulen sama kain baju. Itu sampai malu darahnya masih keluar mas. Iya lah soalnya. Wah, habis masih gini rampung. Iya. Rampung, wah itu pasti pendarahan terus. Pendarahan itu mas, dibengket, diikat ya. Diikat. Wah sampai ya saya mah salut lah sama dia gitu, orangnya kuat gitu, nggak nangis nggak apa kuat, dibengket sama kain. Oke, udah sok istirahat lah weh, istirahat. Udah gitu, biasalah kalau malam di gunung kan kita bikin api unggun, terus ngeriung gitu kan. Itu si posisi darah tuh masih keluar mas. Oh, masih keluar darah tuh karena ya penahan hebat itu kalau harus dijahit itu mas. Iya. Gila itu. Akhirnya ini si Dayan tuh pendiam, teman teh pendiam, udah sakit, ngerasain sakit ya. Udahlah kita ngobrol-ngobrol, kita ya baca naria lah di atas, makan gitu kan. Akhirnya kita tidur tuh sekitar jam 11 malam mas. 11 malam kita tidur, entah merindingnya gitu. Itu cuma saya berdua yang dengar mas sama teman. Itu kedengaran ada suara gamelan kayak suara ya hajatan gitu. Iya. Dengar nggak? Udah dengar. Itu jelas banget mas. Suara kendang aja gimana? Wah, Pak RT langsung kasih Pak RT. Dengar nggak suara kendang? Ya terus biasa. Suara gamelan kendang kayak gitu udah biasa sih. Nah terus bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Jam 11 lebih lah kalau nggak salah waktu itu. Sampai itu di suara tuh ada hilang. Kayak sayup gitu. Sayup gitu, tapi makin kesini jelas. Jelas mas. Astagfirullah gitu ya. Udah gitu setelah jam 1 itu suasana tuh yang namanya hening banget. Biasanya kan anak-anak suka ada begadang ya. Suka begadang, ada yang piket itu cuman waktu itu tuh sepi banget. Itu saya ngerasain di dalam tenda itu mas, kayak apa ya? Ya kalau kita ke satu tempat, terus di tempat itu ada banyak makhluk halus, kita suka ngerasain ya. Beda, ya benar. Itu saya semalaman mas gak bisa tidur. Jadi saya tuh di tenda itu ngerasain ada yang memperhatikan gitu. Di sekitar tenda itu banyak yang memperhatikan gitu. Banyak yang di luar tenda, di dalam tenda atau di dalam tenda. Dalamnya tuh kayak ada yang perhatikan gitu. Astagfirullah. Nah, intinya mau keluar ya malam ya, udah pada tidur, yang lain juga bangunin teman, udah sana bacaan nih, jangan mikir yang lain-lain. Itu sampai di luar yang ternyata gak ada angin, itu ada angin besar sekali mas. Angin ya kayak apa ya, tiba-tiba angin tuh besar gitu. Istighfar gitu ya. Jam 1 lebih lah kejadian itu. Jam 2-nya ada lagi tuh suara gamelan. Ada lagi suara gamelan. Lebih kencang kedengeran gitu, lagi. Yang lain udah pada tidur. Cuman saya rasa itu makin sini makin dekat suara itu, makin dekat gitu. Udah mau cek sunang gak terbuka cicing gitu ya. Pengen ngagorok tapi ya gak enak sama yang lain lagi tidur.
bangunin temen udah ngorok, aduh teh lah pembacaan sepanjang Malam itu. pembacaan. Tah kejadian PSIM-nya itu setengah empat subuh. Emang waktu di itu nggak bisa tidur sama sekali mas. Yang pertama dingin, angin besar gitu kan ya, pengen keluar, pengen buang air besar, pengen buang air besar. Aduh, iya berarti kan kalau di gunung mah kalau buang air besar itu kan harus ngegali ngegali tanah, nggak bisa di mana saja kan. Akhirnya perlu antar ke ke bagian temen ya, antar ke luar mau BAB. Pas BAB kan nggak mungkin diantar berdekatan, nggak mungkin kan, harus ada jarak lah ya gitu. Harus ada jarak. Waktu itu kan teman kan jahil-jahil, ini mau sukses di video gitu kan. Gitu tuh. Temen bro antar dia ke bawah besok. Dia juga semua takut. Saya takut orangnya lumayan beda suasana. Kumadi bro orang tepat kan. Ke bawah karena kan nggak mungkin kalau di atas mah kan kena jalur. Ke bawah dikit ngegali kan. Wah itu mas udah nggak puguh, nggak inilah ya, udah ya nggak puguh lah, nggak nyaman gitu kan. Akhirnya ngegali itu pas pas jongkok saya, ada yang dari jauh tuh ada yang gerusuk-gerusuk kayak kirain babi hutan mas. Ini pasti babi hutan. Terus diam aja, center malah saya tuh ke pusat suara itu nggak ada apa-apa nggak apa-apa, mungkin itu binatang apa ya, takutnya macan. Saya tuh mas tak buru-buru langsung ke atas. Pas mau naik ke atas tuh ngeliat mata yang merah mas, sebelah kanan dua mata itu ngeliatin tajam mas ke saya mas. Astagfirullah, itu juga posisinya di mana, di pohon atau di semak-semak mas? Di semak-semak yang tadi itu. Karena kan kalau di atas itu kan udah nggak ada pohon-pohon, jadi lalang aja gitu. Si mata tajam itu binatang atau apa itu? Itu antara binatang sama ya hal seperti itulah. Cuman kalau saya mikirnya mungkin binatang, babi atau apa ya. Cuma itu nyorotnya merah tuh kayak merah kayak api. Tapi beda loh, kalau binatang itu nggak akan menyala dengan sendirinya kecuali kalau kita senter. Kalau ada lampu baru kan mata binatang itu merah tuh, kayak gitu. Ya mungkin ada kemungkinan lain lah. Iya, walau alam itunya mah. Cuman itu tajam banget lihatin saya sampai lari mas. Teman kan di atas nunggu, karena kan dari atas ke bawah buat itu kan gak itu lumayan jauh kayaknya. Ini pas ngelewatin ada pohon tumbang, pas mau ini lihat ke kanan, itu matanya merah banget mas. Udah gitu, udah nggak pikir apa-apa, lari aja ke atas, bangunin semua anak-anak, jangan ada yang tidur ya, tolonglah bantuin lah gitunya, mending pas ada yang jaga bisa ada apa-apa gitu kan. Masuk ke dalam, itu langsung menggigil saya mas di dalam tenda. Menggigil tuh takut gitu, takutnya tuh ya selama ke gunung gak pernah gitu sampai dramatis gitu. Pas di dalam tenda dikasih minum sama dia, saya mana penaun, kenapa lihat mata yang merah gitu. Wah astagfirullah ya mau temen tapi gak sieun kan gitu ya, aduh benar sih sini curang yang ngumpulnya bener. Itu mungkin mereka antara takut juga bisa, atau sekedar menghibur diri sendiri biar nggak takut kan gitu, seperti itu gila mas. Dan tak apa ya yang matanya itu ya kemungkinan mah ya yang makhluk halus mungkinnya, karena kan kita saling berdampingan ya, bisa jadi. Cuman ya selama ke gunung ya itu yang paling ekstrem itu udah mas, karena langsung ditampakin begitu saja. Tampakin mas ya. Dan itu jaraknya hanya sekitar 3 meter mas. Tapi cuman mata saja yang kelihatannya, sosoknya. Karena kan atau di gunungnya gelap sekali itu mas. Betul. Badannya nggak kelihatan, cuman mata aja merah dua gitu, liatin. Naik ke atas, itu sampai subuh saya nggak tidur sama sekali. Nyata begitu pagi-pagi ngobrol lah ya, pas mau packing itu makan tuh ngobrol. Ternyata teman juga sama, teman mah sampai tendanya ada yang bentuk sama gebrik-gebrik lah. Iya. Si tendanya tuh sama posisinya tuh, yang lain mah udah pada tuh, cuman dia nggak bisa tidur.
semalam tuh nggak bisa tidur semalam lah. Kenapa tenda ada yang apa kayak ada yang Ya, ngoyak-ngoyak gitu ya. kan. Terus kumaha tuh sieun kan gitu teh amureun. Dan teman juga sama ngerasain denger ini nggak suara gamelan enggak kalau suara gamelan mah. Oh cuman diganggu dengan itu apa si tendanya tuh di apa sih istilahnya tuh? Ya kayak mau dirobohin gitu mas, Iya. kayak mau dirobohin gitu. Lah ente nggak ya kalau ini kan ngobrol sama Pak RT, ngobrol Pak RT juga Pak ngerasainnya ya bapak mah Udah biasa ya kalau Pak RT biasa kayak itu. gitu mah. Karena kan mungkin Pak RT sering guide pendaki yang Dulu mas 10 tahun yang lalu sebelum masih rame suka ngegait ke sana. jadi bagi Pak RT itu sudah terbiasa lah ya Sudah terbiasa, dengan cuman hal-hal seperti itu, atau mungkin bisa jadi Pak RT itu sebenarnya tahu kalau di pusat perkemahan itu ada ini, ada itu. Mungkin termasuk tadi suara gamelan tadi, suara Ya, kendang tadi. Cuman Pak RT tuh mungkin lebih ke diam gitu kan. ya lebih Biar tidak takut ya, anak biar kelas tidak banyak takut gitu. Setelah ngobrol sama Pak RT udah biasa terusin nggak apa-apa, yang penting kan kita ya bacaan lah ya. Ya, yang penting kita selalu berdoa lah. Ternyata kenapa maksudnya tuh termasuk ini tuh selama ke gunung itu termasuk ya Yang paling ekstrim. banyak cerita gitu kan. Anak-anak ya, yang saya bawa ke atas tuh ya banyak cerita di kita gitu. Ternyata memang ya bisa jadi karena kan teman kejadian tangannya kan sama golok ya mungkin kan bau amis mungkin ya. kata Pak RT mah kemungkinan mah bau amis Jadi mengundang. jadi Nah, itu cerita temennya yang kena golok gimana tuh? dia mah tidur pulas tapi gitu. si pendarahannya Oh ya masih sampai ke bawah juga masih. tapi alhamdulillahnya nggak sampai pingsan karena banyak Ya itu mengeluarkan saya darah ya? salutnya, dia tuh kuat orangnya mas, kuat orangnya. Jadi kalau saya mah kan panik kan, Iya. udah pasti dia paksa karena itu harus dijahit pasti gitu. Betul itu. Golok tajam, pas sekali gitu kayak meleset pas pagi. Dan alhamdulillahnya selamat ya sampai Selamat karena di bulan itu saya sama jadi darah tuh udah si Ngegumpal beku balutan gitu itu, ya. si balutan itu udah banyak, ganti lagi sama baju yang lain gitu. Dia mah pulas tidur nggak ngerasain apa-apa, Iya. cuman ya adalah merinding mah gitu kan. Iya. Dan itu yang dengerin suagama tuh saya sama temen gitu berdua, yang emang nggak pada dengerin, nggak tahu kenapa gitu kan. Aduh ya udah beres-beres kita pulang, ternyata banyak cerita yang diobrolin sama Pak RT ketika selama naik ke Gunung Kendang itu. Wah senajang kalau diceritain sama bapak mah bisa sieun. Iya betul kan dia. Dan kejadian terakhir 10 tahun lalu tuh bapak lihat ular segede pohon kelapa. Sampai bapak lari. Tapi tidak dijelasin itu ular nyata Ya, atau walau cuma si Pak RT bilangnya lihat ular gitu. Lihat ular, cuman selama bapak gayetin ke gunung baru pertama kali lihat ular segede itu. Ya nggak tahu alamnya ular apa ya mah, cuman memang selama perjalanan juga kita, karena kan kalau ular itu kan kalau kita nggak ada ular ke dalam dekat kita itu bau apa ya, kayak bau kayak bau amis juga sih. bau amis, bau hangru lah coba sebenarnya mah gitu. Dah kita itu kata PT pas lewatin gunung itu kan jadi di bawah jurang, di pinggir-pinggir sitarnya itu sarang ular sebetulnya tuh. Oh, Makanya pas kita lewat ke satu baunya tuh beda ya. beda kayak ya alhamdulillah gitu kan, anak-anak selamat semua, nggak ada yang paling ya itu ya teman gitu kan yang ke ini golok. Selebihnya kita alhamdulillah selamat turun ke bawah gitu mas. Cuma memang banyak kejadian yang si Pak RT sampaikan ke anak-anak gitu. Ya anak-anak ini mah keasupan nian lah gitu ya, waranian gitu, jangan positive thinking lah, pikiran itu gak panik gitu ketika ada sesuatu yang janggal itu. Sempat lagi Pak RT waktu survei sama yang lain itu menjadi jam 7 pagi 7 malam di bawah kaki gunung itu udah gelap, tapi di atas masih terang. Terang itu Di terang puncak gimana maksudnya? Terang kayak lampu. Oh, saya kira si terang itu kayak siang hari gitu. Iya atau kayak siang hari, cuman
lebih kepada lampu gitu di atas tuh. Padahal logikanya nggak ada lampu Gak ada kan? siapa-siapa, gak ada orang di atasnya gitu kan. Tapi pas begitu dibawa ke kaki gunung itu di bawah udah gelap. Gitu. Oh, tapi di atas terang gitu seperti Terang. ada lampu lah gitu. Kononnya kata ya sepuh dulu. Hmm. Jadi memang Gunung Kendang itu tempat pembuangan makhluk-makhluk halus. Oh, Sarangnya siluman itu di Gunung di Kendang. oh. Di antara gunung-gunung yang lain karena kan pas itu Gunung Kendang, ini Tegal Panjang, Papandayan, sebenarnya Guntur, ada Gunung Puntang juga, Gunung Puntang Garut. Jadi pusat Iya. daripada kerajaan jin di daerah situ tuh di Gunung Kendang, Oh. konon katanya tuh. Seperti itu ya. Ya pantesan lah boleh dikatakan mungkin kali ya makhluk-makhluknya di situ aneh-aneh. Betul. Aneh-aneh. Ya karena mereka siluman kebanyakannya gitu. Tempat-tempat raja jin katanya konon ada di Gunung Kendang gitu. Dan memang kalau dilihat dari terus beda aja suasananya selama ke pasti. gunung, dari mulai perjalanan ke atas, dari bawah ke atas itu suasananya beda banget gitu, agak apa ya, hiem gitu, bisa dibilang suasana tuh mencekam gitu. Iya. Udah mah dari tekstur jalannya yang memang ekstrim, keduanya yang gelap, jadi kalau siang hari itu memang gelap sekali, memang rimbun sekali itu. Hutannya hutan belantara banget. Gitu. Siang hari aja sudah gelap, apalagi di malam hari. Di malam hari udah gitu masih banyak binatang-binatang buas itu yang jadi menambah mencekam gitu kan. Sampai jalan juga kan harus jangan sampai ada yang longgar lah. Jadi jarak 2 kilo kita berhitung dari depan berhitung, takutnya ada yang yang ketinggalan. Itu hal yang sangat wajib kalau ke gunung. Iya betul. Kalau ke gunung ya itu berhitung. Salah satu cara untuk mengetahui satu sama lain masih ada atau takutnya ada yang ketinggalan. Saya jadi pengalaman yang sangat menarik juga sasana Gunung Kendang gitu. Lumayan cobain lah untuk para pendaki coba ke Gunung Kendang. Nanti bisa langsung merasakan selain keindahan dan keasrian gunung tersebut, saya juga di balik itu menyimpan ya kisah-kisah yang sangat menarik lah untuk ini. Jadi langsung aja ke atas tempat sana untuk mohon izin ya, kalau ke Gunung Kendang ya dipastikan harus izin dulu ke atas tempat dan minta ditemenin. Itu sarannya sih kalau ke Gunung Kendang. Oke, Variety Channel, mungkin itu sekelumit cerita dari salah satu pendaki yang menjelajah ke Gunung Kendang ya. Untuk edisi kali ini cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.